Oke guys, jadi kemarin gue habis lihat satu berita di mana di Indonesia nih ternyata banyak banget orang yang pemain judi ya. Kemarin tuh gue lihat di salah satu media, jadi di CNBC, itu bahkan transaksi judi online di tahun kemarin, sepanjang tahun 2022, itu mencapai angka yang gila banget, 81 triliun rupiah. Triliun. Gila, baik banget loh. Bukan 1 triliun, bukan 2 triliun. 81 triliun. Anjir, itu baik banget sih, sumpah. Dan menurut yang gue baca di berita lainnya guys, orang yang terjerat judi online itu kebanyakan adalah orang kelas bawah. Jadi lu bayangin deh, orang udah miskin, dikuras lagi uangnya, habis. Nah, gilanya lagi adalah yang main judi. Ini kalau lu misalnya pergi ke PIM gitu, lu pernah nggak lihat ada orang main slot di PIM? Nggak ada. Tapi kalau lu kayak ke warnet di kampung-kampung gitu, lu bakal ngelihat bocah-bocah pada main. Bayangin bocah. Dan berdasarkan data lagi-lagi, itu bocah ini bisa menghabiskan uang sehari itu bisa 30.000. Jadi 30.000 main judi, hilang uangnya. Itu nggak dimarahin nyokapnya ya? Nah, itu duit ngambil dari mana tuh? Wah, dari warung kayaknya. Itu dia tuh. Kalau menurut gue sih, kalau dilihat dari data ya, kan itu kelas bawah, maksudnya mereka yang miskin dan mereka anak-anak ya. Menurut gue sih kayak mereka tuh dipengaruhin sama iklan. Jadi banyak banget tuh iklan judi ya. Terus habis gitu mereka dapat iklan judi ini tuh dari website gratis ataupun dari aplikasi-aplikasi gratis. Kan biasanya suka ada iklan random ya. Belum lagi temennya main juga. Nah, itu juga tuh dipengaruhin sama temen. Dan ada satu lagi, mereka juga searching sendiri. Kayak mereka searchingnya, aduh mereka udah desperate nih mau cari duit cepat ya. Oh ternyata ada judi nih, yang tinggal masukin duit, pencet klik, langsung keluar tuh angkanya. Intinya mau mencari duit dengan cepat gitu. Jadi mental mencari duit dengan cepat. Nah di sini kita sebenarnya mau ngebahas ada 4 hal atau dibilangnya 4 bias guys. Atau mungkin bisa kita bilang dengan 4 kebodohan pola pikir kalian, yang dimana pola pikir kalian ini dimanfaatkan untuk memanipulasi kalian. Yang pertama, ini ada yang disebut dengan sunk cost fallacy. Jadi, sunk cost fallacy itu adalah kecenderungan manusia untuk melanjutkan investasi dalam suatu tindakan atau keputusan hanya karena sudah terlanjur menghabiskan banyak waktu, banyak energi, dan banyak uang di situ. Jadi, karena lu udah terlanjur menghabiskan banyak waktu, banyak uang, banyak energi di situ, lu nggak bisa ninggalin itu karena lu ngerasa sayang. Dalam perjudian, contohnya itu pada waktu orang udah kehilangan sejumlah besar uang, terus udah ngabisin waktu banyak, energi banyak, mereka tuh cenderung ingin main terus sampai at least kerugiannya itu habis. Sampai balik lagi ke awal. Nah, yang terjadi apa? Lu pasang terus taruhannya, lu kalah terus. Iya. Ini jatuhnya sih misalnya kayak suatu hubungan deh. Misalnya kalian sama pasangan kalian yang udah bertahun-tahun pacaran. Terus ternyata sebenarnya hubungan kalian tuh, kalian pikir tuh hubungan sehat, tapi ternyata kalian hubungannya tuh toxic relationship. Tapi karena kalian udah ngorbanin waktu kalian di situ, kalian udah ngabisin waktu bersama, kalian udah ngabisin momen bersama, kalian kalau mau berpisah tuh kayak jangan deh gitu kan. Kalian ada rasa sayang. Iya. Rasa sayang. Gitu kan, kalian udah masukin duit, sayang nih kalau udah keluar duit gue udah di sini semua nih, ya kan? Nah, rasa sayang itu karena lu ngerasa udah terlanjur, makanya lu nggak bisa keluar gitu. Lu nggak bisa keluar walaupun lu tahu itu nggak baik gitu ke depannya. Nah, ya kan? itu dia sih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, survivorship bias. Survivorship bias itu apa sih? Jadi, survivorship bias itu terjadi pada saat otak lo itu cenderung untuk mempertimbangkan atau melihat hal-hal yang bagusnya doang, yang jeleknya nggak dilihat. Gue ambil contoh simpel ya, kayak misalnya lu di DO nih dari kuliah, terus lu tenang aja santai di DO dari kuliah. Banyak kok orang-orang yang sukses abis dia di DO, contohnya Mark Zuckerberg, contohnya Bill Gates, Timothy Ronald, orang di DO malah sukses. Guys, yang lu lihat itu cuma yang di atas doang. Lu nggak ngeliat kan ada berapa ratus orang yang mati di bawah sana, ada berapa ribu orang yang udah di DO terus dia gagal. Lu nggak lihat itu, yang lu lihat adalah yang menangnya doang. Sama kayak lu ngeliat, zaman sekarang influencer
wow, duitnya banyak kayak jadi YouTuber, jadi TikTokers. Ya, yang lu lihat Atta Halilintar gitu, yang lu lihat Raffi Ahmad. Coba lu lihat yang gagal ada berapa? Jutaan orang gagal, jutaan orang gulung tikar, guys. Jadi influencer. E-sport lagi rame-ramenya. Indonesia menang di kejuaraan Asia Mobile Legend, ya kan? Iya benar. Oh, e-sport sekarang lagi marak-maraknya nih, lagi naik-naiknya, ya kan? Lu nggak tahu berapa orang yang berapa tim e-sport yang sebenarnya hancur. Gitu. Sebenarnya mereka nggak bisa sukses itu gitu. Gimana tuh menurut lo? Sebenarnya antara mereka tahu ataupun mereka nggak tahu, tapi mereka nggak punya minat untuk cari tahu gitu loh. Jadi karena mereka nggak punya minat, mereka pikir temen nih tiba-tiba kayak gue sukses nih main judi ini, gue bisa dapetin duit misalnya 20 juta, lu bisa dapetin juga. Tapi kan kalian nggak tahu di belakangnya gimana. Siapa tahu dia udah berhutang sekitar boncos. Iya, ada boncos, berhutang sekitar miliaran, triliunan, kan kalian nggak tahu. Dia cuma kasih lihat ke kalian yang bagus-bagusnya doang. Nah itu survivalnya itu tuh. Atau gini, temen lu menang, ya bisa aja yang menang dia doang. Ya kan? Gue kasih tahu lo ya, lu main judi online 90% lu udah pasti boncos. Gue kasih tahu, lu udah pasti kalah. Main judi online 90% lu udah pasti kalah. Tapi yang lu lihat cenderung yang menangnya doang. Kenapa? Lanjut ya. Lanjut. Teori yang ketiga, yaitu teori prospek. Teori prospek itu apa sih? Sebenarnya teori prospek ini adalah sebuah konsep dalam ekonomi. Ini dikembangkan oleh dua psikolog, namanya itu ada Daniel Kahneman dan Amos Tversky pada tahun 1979. Nah, di teori ini ditemukan bahwa manusia itu cenderung memiliki preferensi yang berbeda antara kerugian dan pendapatan. Manusia lebih sensitif pada kerugian dibandingkan dengan pendapatan, walaupun dalam jumlah yang sama. Gue kasih contoh. Misalnya nih, gue kasih lu 6 juta, lu taruhan ke gue 3 juta. Ya. Lu kasih gue 3 juta, gue kasih, kalau lu menang, gue kasih lu 6 juta, 3 jutanya gue balikin. Berani nggak lo? Nah, mungkin beberapa orang berani, untungnya gede, ya kan? Untungnya gede. Tapi beberapa orang, 3 juta itu berharga. Gue ngerasa sayang nih. Iya, kalau menang gue untung, kalau kalah 3 juta hilang, gitu aja. Mungkin beberapa lo yang nggak berani ambil taruhannya akan berbeda jika kondisinya adalah lu udah kalah 6 juta sejak awal. Lu main judi nih, lu udah kalah 6 juta, ya kan? Nah, otak manusia tuh cenderung berusaha untuk mengembalikan kerugian. Jadi pada waktu lu udah kalah 6 juta, gua tawarin lu mau nggak utang lu lunas semuanya, lu taruhan di gua 3 juta. Lu pasti keluarin duit. Lu pasti keluarin duit karena otak lu udah rakus gitu. Kayak lu pingin ngembaliin semua kerugian lu. Jadi lu keluarin apapun yang memiliki kemungkinan menghilangkan utang itu. Nah, pada waktu lu udah bayar, habis lagi uang lu. Misalnya kalian just tip nih, just tip elektronik. Nah, kalian mau nitip elektroniknya misalnya HP. Nah, harga HP-nya itu misalnya 15 juta. Lebih murah dari harga aslinya ya. Just tip ini ceritanya bilang bahwa nih HP-nya udah ada, tapi sayangnya nggak bisa keluar karena ditahan di bea cukai. Nah, kalian harus bayar bea cukai sekitar misalnya 5 juta. Nah, kitanya panik kan? Nah, kita panik dong kayak, aduh untuk dapat HP-nya gitu. Nah, kan untuk dapetin 15 juta kalian kan harus keluarin 5 juta kan, supaya HP 15 juta kalian bisa balik. Ya udah kalian bayar tuh 5 juta. Nah, pas kalian udah bayar, ternyata ditipu. Ditipu lagi. Ditipu dan akhirnya disuruh bayar lagi. Bea cukainya udah masuk nih biayanya, tapi ternyata ada biaya admin lagi nih. Nah, kalian keluarin lagi nih duitnya. Nah, jadi itu keluarin terus. Nah, ya keluarin duit terus. Ini jatuhnya kayak judi sih. Jadi kayak top up terus. Dan ini sering banget di penipuan guys sebenarnya. Kayak tadi kan penipuan just tip dan penipuan kayak mama minta pulsa gitu. Pokoknya pada waktu lu udah ngerasa ketipu, misalnya lu udah keluarin 3 juta, lu bakalan melakukan segala cara untuk mengembalikan uang lu yang hilang itu. Nah, itu dimanfaatkan oleh penipu untuk menguras lagi uang lu. Ketamakan otak lu itu digunain buat dikuras lagi uang lu gitu. Iya benar. Nah, ilusi yang terakhir, yang keempat, illusion of control. Illusion of control itu apa sih? Jadi, illusion of control itu adalah sebuah ilusi di mana seolah-olah lu memegang kontrol. Jadi para penjudi ini, dia membuat lu itu seolah memiliki kontrol, padahal enggak. Nah, lu yang percaya bahwa lu pegang kontrol, lu bakal main taruhan terus di situ. Gimana tuh contohnya? Kalian top up misalnya 15 juta. Jangan kegedean lah. Kegedean deh, 2 juta ya. Gede banget ya 15 juta ya, 2 juta.
Nah kalian di awal tuh pasti dikasih menang dulu. Biasanya di awal tuh, kayak binomo. Jadi awal tuh dikasih apa ya? Menang-menang terus. Ya diicip-icip dulu lah. Nih kalian kasih menang dulu. Kan kalian dapat tuh, oh misalnya. Polanya kan. Nah kalian top up nih 2 juta. Ternyata dapatnya 5 juta. Oh lumayan kan, nambah 3 kan. Terus, nah mau dapetin 15 juta, kalian top up lagi. Nah pas top up, kata kalah. Ternyata boncos. Ternyata boncos guys. Ternyata bohongan. Nah kalian pikir kan, oh kalian punya kendali nih. Kalian menang nih ya. Tapi sebenarnya yang punya kendali itu adalah si bandar judi dan juga mesinnya. Dan di Indonesia ini illusion of control ini sebenarnya sering terjadi ya. Salah satunya orang yang kayak percaya dengan sesuatu yang tidak ilmiah guys. Kayak percaya tahayul, percaya nih kalau gue mimpi 3 kali nomor togel. Nah iya, tuh bener terus tuh. lu ikutan togel tuh, terus kalah. Nah, Ya kan? Lu percaya bahwa lu memegang kontrol, lu bisa menang, lu percaya sama konsultan lu paranormal nyuruh lu main judi, terus lu main judi, lu percaya, dan hasilnya lagi-lagi kalah. Nah, permasalahannya pada waktu lu sudah terjerat karena illusion of control ini, seolah lu punya kontrol, lu udah main terus lu kalah, efek selanjutnya aktif guys. Teori prospek, udah dalam keadaan kalah, lu berusaha mengembalikan dong keuntungan lu kan. Lu taruhan lagi, makin parah lagi kalahnya. Nah, karena uang lu udah makin banyak yang lu korbankan istilahnya, aktif lagi, satu bias lagi, sunk cost fallacy. Lu udah ngerasa menghabiskan banyak investasi, jadi lu harus mengembalikan itu. Lu taruhan lagi guys, udah. Terjadi Iya, pokoknya, nah, kemarin tuh anak UI bunuh temennya kan gara-gara kalah 80 juta ya. nah ya tuh. Nah ini tuh sebenarnya jadi kayak lingkaran setan sih. Jadi kalian udah sekali masuk, ya udah muter terus tuh. Muter terus, kalian dikocok, diambil terus udah. Iya, pokoknya duitnya deh. Pokoknya kalian nyumbang gratis lah istilahnya. Kalau main judi, jadi kalian jatuhnya ada duitnya udah kalian kumpulin, kalian kasih ke orang judi, nih gratis. Gitu. Tapi gratisnya kan kalian nggak mungkin taruh banyak kan, pasti pelan-pelan diambilnya. Pelan-pelan diambil, lu dihipnotis pelan-pelan gitu. 3 juta, lama-lama makin naik, habis. Nah, ini yang mau gue tanya sih sebenarnya. Kalau saham, itu judi juga nggak sih? Itu dia pertanyaannya guys.